Halo guys, kembali lagi di channel Zamoro nih, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ya tentang apa, yaitu 6 tanaman hias yang bisa hidup di ruangan yang minim cahaya. Nah, buat teman-teman nih yang ruangan-ruangan sudut rumahnya kekurangan cahaya mungkin karena teras rumah ya, ada kanopi, tembok yang tinggi sehingga sinar matahari susah masuk ke dalam bagian sudut rumah kita. Tapi kita pengen menanam tanaman hias di rumah kita, misalkan di sudut rumah teras, ruang tamu, atau di kamar tidur, ataupun di mana aja ya, di dapur bisa. Tapi karena nggak ada cahaya masuk sehingga tanamannya biasanya akan cepat mati, pertumbuhannya kurang subur ya. Nah, 6 tanaman hias ini bisa menjadi solusi yang sangat bagus agar ruangannya tetap cantik dengan dekorasi berbagai macam tanaman hias, dan tanaman hiasnya pun tetap bisa hidup dengan subur walaupun minim cahaya. Nah, apa aja sih tanamannya? Ini dia, jangan kemana-mana, stay terus di channel ini guys. Nah, jenis tanaman hias yang pertama adalah Calathea. Ya, Calathea adalah tanaman dalam ruangan yang populer ya, karena daunannya yang sangat dekoratif serta hadir dalam berbagai pola, warna, dan bentuk yang menarik. Selain sangat dekoratif, Calathea merupakan salah satu tanaman hias terbaik untuk membersihkan udara dalam ruangan dari polutan berbahaya guys. Nah, Calathea ini tidak menyukai udara yang kering ataupun ada tiupan angin yang kencang. Jadi bisa ditanam di terarium atau di kamar mandi atau lingkungan dengan berbagai tingkat kelembaban yang tinggi ya. Jadi guys, intinya tanaman Calathea ini kita bisa tanam ya, misalkan di dalam pot dengan media tanam sekam bakar dan andam pakis. Nah, kita bisa menanamnya deh misalkan di teras rumah, di ruang tamu, kamar tidur, di mana sangat minim cahaya masuk ke dalam ruangan tersebut. Kita bisa menyiramnya seminggu sekali ya. Pupuk yang cocok kita bisa menyiramnya dengan pupuk organik cair ataupun dengan pupuk slow release. Nah, yuk kita langsung untuk tanaman yang kedua. Nah, untuk jenis tanaman yang kedua adalah dari jenis Dieffenbachia, atau orang kita biasa menyebutnya dengan tanaman belanceng ataupun sirih rezeki. Penamaannya itu berbeda-beda ya dari setiap daerah yang menamai tanaman tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau rumahnya itu memiliki sudut-sudut gelap di ruangan ya, yang membutuhkan tanaman hijau dekoratif, Dieffenbachia ini dapat mencerahkan ruangan tersebut guys, karena dominan dari daun-daunnya itu biasanya berwarna hijau, putih, hijau tua hingga hijau muda guys, dengan dominasi bentuk daun yang lebar ya, dan tetap sangat cantik sekali. Nah, dengan daun hijau besar dan kombinasi warna krim serta putih, tanaman Dieffenbachia yang tampak eksotis ini dapat menarik perhatian ya. Dieffenbachia atau bunga bahagia ini sangat bagus untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan karena dapat menyaring polutan guys. Namun berhati-hatilah jika ingin merawatnya di rumah, karena tanaman ini katanya beracun buat hewan peliharaan kita, misalkan kucing, anjing, dan lain sebagainya. Intinya kalau tidak dimakan ya nggak apa-apa ya guys. Nah, itu aja sih. Oke guys, beranjak untuk yang ke nomor 3, ada dari jenis tanaman Syngonium. Nah, Syngonium ini sangat cantik ya menurut saya, karena kenapa? Karena banyak variasinya guys. Kalau kita menginginkan yang warna pink, ada misalnya dari Syngonium pink ya, lalu ada Syngonium variegata dan lain sebagainya. Nah, tanaman ini memiliki bentuk daun yang runcing ya, serta menampilkan beberapa ragam variasi warna dan pola yang berbeda. Saat dewasa, tanaman Syngonium ini mengembangkan kebiasaan merambat dan mudah memanjat teralis ataupun penyangga vertikal. Jadi, jaga tanaman tetap rimbun dan lebat dengan memakainya secara teratur ya. Lalu jangan lupa diberikan turus, karena untuk Syngonium ini adalah semi merambat guys. Jadi, kita bisa mengikatnya di turus tersebut dengan menggunakan tali ya, ataupun benang. Penyiramannya pun sangat mudah, bisa disiram seminggu sekali dengan pupuk Gandasil D ya untuk pemupukannya, ataupun pupuk organik cair seminggu sekali guys. Nah, oke ya. Oke guys, di urutan yang keempat ada dari tanaman jenis sirih gading. Nah, buat teman-teman nih pasti tahu dong tanaman sirih gading seperti apa. Ya, tanaman sirih gading ini yang terkenal kecantikan adalah dari jenis variegatanya guys. Itu sangat cantik sekali. Kita bisa menanamnya dengan menggunakan misalkan pot gantung bisa, ataupun dengan jenis turus atau tanaman vertikal ya. Hampir sama dengan tanaman Syngonium. Untuk tanaman sirih gading ini semi merambat ya jenis tanamannya, tapi bentuk daunnya itu agak sedikit lebar, tidak runcing seperti tanaman Syngonium guys. Pokoknya beda aja ya kalau teman-teman tahu untuk jenis dan karakter masing-masing tanaman ini. Untuk jenis yang paling cantik menurut saya adalah jenis variegatanya ya. Tapi untuk kemudahan dalam perawatan, menurut saya itu lebih mudah perawatan sirih gading ya daripada untuk perawatan dari tanaman Syngonium. Tapi sama-sama cantik ya. Untuk tanaman sirih gading ini, yang penting kita siram seminggu sekali ya. Lalu bisa disiram dengan air cucian beras seminggu sekali, ataupun dengan pupuk organik cair. Nah, dijamin untuk pertumbuhannya pasti akan subur. Jangan lupa untuk dipangkas 2 minggu sekali di ujung-ujungnya agar semakin rimbun dan semakin lebat guys. Nah, oke guys, untuk yang kelima atau yang berikutnya adalah dari jenis tanaman hias Aglaonema. Nah, untuk satu ini pasti ibu-ibu di rumah atau teman-teman semua pasti udah mengenal ya untuk jenis dari tanaman yang satu ini. Karena kenapa? Aglaonema itu salah satu tanaman yang paling sangat banyak jenis-jenisnya guys.
baiknya warna hijau, merah, putih, pink, dan lain sebagainya. Perawatannya sangat mudah ya, bisa ditaruh di teras rumah atau dalam ruangan yang minim cahaya. Tapi kalau pengen tumbuh subur, lebih baik taruh di ruangan yang terbuka, di mana kondisinya terang ya, pada saat siang hari dan sirkulasi udara yang bagus. Dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana ruangan yang minim cahaya pun, aglonema ini juga sangat bisa hidup tetap dengan subur ya, tentunya dengan beberapa teknik perawatan, misalkan dengan pupuk organik cair yang bisa kita siramkan seminggu sekali, ataupun dengan pupuk NPK cair yang kita bisa siramkan per 2 minggu sekali guys. Untuk media tanam udah saya sering share ya, yaitu bisa menggunakan andam pakis dan pupuk kambi dimix menjadi satu dan bisa menjadikan sebuah media tanam untuk jenis tanaman hias aglonema guys. Teman-teman bisa memilih untuk berbagai jenis dari tanaman aglonema ini, mana yang paling cantik yang mau dirawat di rumah teman-teman semua. Oke guys, untuk yang terakhir kita bisa menanam dari tanaman yang satu ini, yaitu apa? Yaitu pohon dolar. Kenapa disebut pohon dolar? Karena bentuknya sangat unik, yaitu antara jarak daun satu ke yang daun satunya itu jaraknya lumayan cukup panjang atau lebar. Untuk bentuk daunnya juga lumayan unik, yaitu bulat-bulat dan sedikit agak panjang gitu sih. Untuk tanaman dolar ini bentuk daunnya lumayan berbentuk tebal seperti halnya tanaman sukulen ya, tapi pokoknya beda deh. Teman-teman bisa hunting aja ya di toko-toko tanaman di dekat rumah teman semua, atau di toko saya juga ada ya untuk tanaman dolar ini. Nah, tanaman dolar ini sangat eksotis karena kuat ya, serta tumbuh subur di mana saja dengan sedikit perawatan. Tanaman ini dikenal dengan daunnya yang memukau dan warna hijau mengkilap guys, sehingga hampir terlihat seperti dipoles. Nah, itulah kecantikan dari pohon dolar ya, yaitu daunnya itu sangat mengkilap seperti halnya baru dipoles. Lalu tanaman dolar ini dapat menoleransi penyiraman secara sporadis dan bertahan bertahun-tahun sebelum membutuhkan repotting lagi. Jadi tanaman ini sangat mudah dirawat dan tidak cepat mati walaupun kita jarang menyiramnya. Karena kalau sering disiram malah tanaman dolar ini cepat mati ya. Nah, itulah 6 jenis tanaman hias yang bisa kita tanam di sudut ruangan kita di mana kondisi minim cahaya atau tidak terkena sinar matahari langsung. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa share, like, and comment, subscribe, bentang loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.